Halo Sobat Gula Bet, balik lagi dengan saya Kang Adi. Kali ini masih di pembahasan bagaimana cara membeli iPhone second. Di video kali ini saya akan mereview lebih detail untuk mengenai unitnya dan apa aja yang ada di dusnya, dan kira-kira ori apa nggak kelengkap aja. Yuk langsung aja, sekarang kita buka iPhone 12 Pro Max. Oke, saya buka ya. Sebelum ke unitnya, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah setiap yang bergaransi resmi iBox, nah teman-teman pasti dapat kartu garansi seperti ini. Nah, di sini harus ada tulisan Indonesianya juga yang mendanakan bahwa iPhone itu bergaransi resmi. iBox itu ada beberapa kode. Untuk iBox itu ada dua, PA sama SA. Yang ID itu Digimaps. Nah, 3 kode itu adalah 3 kode resmi garansi ya, garansi Indonesia. Oke, kita lanjut ke manual book. Apa aja yang ada di dalamnya? Yang pertama ada SIM injector ya, SIM injector untuk buka tutup SIM card ya, seperti itu. Terus yang kedua ada juga logo Apple yang biasanya teman-teman suka tempel tuh di kendaraan ya, bisa dipakai. Nah, dan ada buku panduannya. Pastikan bahwa ini semua original ya. Dari manual book itu kadang kalau dia yang OEM, dia seperti kayak print-printan biasa. Oke, lanjut lagi. Kabel data. Nah, ini juga penting banget ya mengenai kabel data. Teman-teman harus bisa membedakan mana kabel data original dan mana kabel data OEM atau KW ya. Kabel data original gampang kotor memang. Kabelnya tuh tidak kaku gitu. Bahan kabelnya lembut. Nah, jadi teman-teman tolong untuk bisa lebih diperhatikan ya untuk mengenai pengecekan kabel original. Sekarang saya simpan dulu aksesoris-aksesorisnya. Ini udah kita review, udah jelas ya. Nanti bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk pengecekan secara umum iPhone 12 Pro Max. Pertama adalah kita fokuskan ke layarnya terlebih dahulu. Nah, diusahakan teman-teman jika membeli iPhone second, hindari pada saat membeli iPhone second, iPhone itu sudah terpasang tempered glass di depan ataupun di belakang ataupun di kiri di kanan. Nah, karena mohon maaf nih, terkadang beberapa pedagang di bagian layar, di bagian fisik, mereka tutupi dengan tempered glass. Teman-teman jika membeli iPhone second itu wajib dibuka tempered glassnya. Nah, sehingga dia layarnya asli, tidak ada goresan, tidak ada scratch ataupun baret gitu. Nah, terus yang kedua adalah di bagian belakang juga sama. Ketika teman-teman menyumpai sudah terpasang tempered glass, itu wajib harus dicopot. Karena untuk harga tempered glass depan belakang sendiri itu standarnya paling di harga 80 sampai 100 ribu. Nah, sedangkan ketika iPhone teman-teman ada scratch ataupun baret, itu penurunan harganya lumayan lebih rendah gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah kamera. iPhone ini gitu kan, dia itu didesain pada saat naro gitu kan, memang harus seperti ini. Karena jika naruhnya seperti ini gitu, nah itu bisa mengakibatkan lecet pada bagian kamera. Nah, maka solusinya biasanya dipakai pelindung kamera. Setiap kameranya ada 3. Nah, diusahakan pelindung kameranya juga dicopot. Khawatir di bagian kameranya itu ada lecet dan lain sebagainya. Nah, sehingga teman-teman ketika ada cacat, teman-teman bisa tahu ya, seperti itu. Di tips yang berikutnya, nah teman-teman cek bagian kiri kanan, kanan kiri sama atas bawahnya. Teman-teman perhatikan, biasanya saya pakai elusan tangan ya, elusan tangan seperti ini. Ketika ada scratch ataupun apa, kadang mata kita nggak begitu jelas kalau yang kecil-kecil. Tapi kalau pakai rabaan, kalau handphone itu dia ada lecet ataupun scratch, dia akan lebih berasa. Dan dipastikan juga tidak terpasang anti gores atau pelindung. Teman-teman harus clear dulu, dibuka semua untuk memastikan bahwa handphone ini benar-benar second like new kondisinya, seperti itu. Setelah bezel adalah, nah lihat
Di USB chargernya ini ya, tempat untuk ngecas, teman-teman lihat di situ ada 2 baut. Nah, dan baut ini adalah baut ciri khasnya iPhone. Jika iPhone itu tidak segel, ketika udah masuk obeng, teman-teman bongkar, itu nanti bautnya itu nanti rusak. Lapisannya yang tadinya warnanya Pacific Blue itu seperti cat ngelupas. Nah, jadi untuk pengecekan bautnya teman-teman harus bener-bener kayak di center seperti itu. Di center cek bautnya yang kiri kanannya di center. Apakah catnya ngelupas apa tidak? Karena memang sama iPhone sendiri ini didesain sensitif. Nah, supaya ketika handphone ini tidak segel, nah teman-teman akan lebih mengetahui dengan mudah. Nah, dilihat dari baut itu sendiri. Tips yang berikutnya adalah teman-teman cek keoriginalan LCD. Seperti itu. Ciri-ciri LCD original ya. Maka dari itu tempered glassnya harus dilepas dulu. Ini ada tempered glassnya ya. Ini biar saya lepas aja ya tempered glassnya, biar mudah untuk pengecekannya. Ini saya lepas tempered glassnya. Oke, seperti ini. Bagian layar ya dan bagian bezel itu harus presisi semua. Kalau dia presisi, ini harus datar, sama, rata. Di sini tidak ada lekukan, tapi presisi semua. Ketika ada satu aja lekukan, bisa jadi kemungkinan handphone itu sudah pernah ganti LCD. Seperti itu. Nah, teman-teman harus lebih detail lagi ya untuk pengecekan LCD. LCD original ya, semuanya dia full black. Ketika teman-teman lihat, kok maksudnya full black itu gimana, Mas? Nah, maksudnya full black itu seperti ini. Antara diameter atas ya, bawah, kiri, kanan itu ton warnanya harus hitam semua. Salah satu ciri-ciri LCD yang nggak original, ketika handphone dalam keadaan mati itu semacam ada garis-garis kotak. Nanti pembahasan ini akan saya lebih detailkan ketika saya menyalakan langsung iPhone-nya dalam keadaan on supaya lebih detail. Nah, tetapi pembahasan itu di part berikutnya. Nah, itu aja teman-teman supaya lebih fokus masih pengecekan divisi kita. Di part selanjutnya nanti kita langsung ke bagian fungsinya gitu kan, fungsi hardware-nya, apakah performanya berjalan dengan baik, karena setiap spare part itu, setiap iPhone itu bisa dinilai performanya dia ada di angka berapa gitu. Nah, daripada penasaran, tetap ikutin terus ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.